bank itu merupakan urat nadi perekonomian karena dia sangat menentukan jumlah uang beredar di masyarakat. Kalau uang beredar ini riba dan ini hukumnya haram, dosa besar kita beredar di masyarakat, mau jadi apa kita sekarang ini? Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Sepertinya sudah lama kita tidak podcast di studio kita. Beberapa kali podcast kita di outdoor ya. Nah, hari ini di studio kita kedatangan tamu. Beliau seorang entrepreneur, sudah 2 kali kemari. Terima kasih Pak Putra. Beliau adalah Bapak Putra Kamsah SEAK. Selamat datang Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemirsa Ujung Barat yang dirahmati Allah, kawan-kawan di studio. Iya Pak. Sehat nih Pak keadaan hari ini Pak. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Mudah-mudahan sehat terus. Ya, Insyaallah. Tapi hari ini kita ditemani kopi Pak ya, tidak temani madu ya. Madunya sudah dalam kopi. Ya. Baik. Tapi kita hari ini tidak berbicara dengan mengenai madu dan lainnya Pak. Kita hari ini berbicara mengenai tentang LKS, Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh Pak, yang baru mengenai penerapan kanun nomor 11 tahun 2018 itu Pak. Nah, kenapa Pak Putra merupakan orang yang layak untuk membahas mengenai ini? Karena beliau mempunyai riwayat dan pengalaman pekerjaan itu di dunia keuangan itu ya sudah, mungkin saya masih SD kali ya. Ya, itu tahun 95 sampai 2000 itu beliau sudah di Bank Dagang Negara dan Bank Mandiri. Kemudian di Bank Syariah Mandiri BSM tahun 2000 sampai 2008. Ya betul, Pak. Iya. Ya, setelah itu keluar dari Bank Syariah Mandiri, hijrah atau seperti apa, Pak? Mungkin. Kenapa keluar, Pak? Berwira swasta dengan teman-teman membentuk suatu asosiasi pengusaha namanya Indonesian Islamic Business Forum, yang tujuannya adalah bagaimana menjadikan masyarakat sejahtera dengan usaha-usaha yang bernuansa syariah. Ya, jadi Indonesia Islamic Business Forum ini kebetulan Pak Putra dipercaya oleh teman-teman di IBF sebagai ketuanya ya Pak ya. Ketua ya. IBF Aceh ya. Nah Pak, kita berbicara tentang tadi kanun nomor 11 Pak tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Yang hari ini kita tahu kondisinya setelah 2018 dikatakan per 2022 itu sudah start dengan seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh harus syariah. Tetapi beberapa hari belakangan ini sudah kontroversi sudah membicarakan kembali mengenai ada penundaan sampai 2026 ya Pak ya, bahkan ya. Ya, itu yang kita dengar ya. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, pandangan Bapak tentang kanun LKS Aceh ini seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya apa yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah menunjukkan bagaimana kecintaan dan perhatian ya masyarakat luas terhadap penerapan syariah Islam, termasuk dalam hal muamalah. Kalau kita lihat kan sebetulnya kanun nomor 11 tahun 2018 ini merupakan kelanjutan lahir atas dasar kanun, salah satunya kanun nomor 8 tahun 2014 mengenai pokok-pokok syariah Islam, yang di dalam kanun nomor 11 ini yang intinya adalah bahwa lembaga keuangan baik itu bank, non-bank ya, yang bertransaksi di Aceh itu diharuskan ya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau kita lihat ini kita bicarakan, maka sebetulnya secara keyakinan kita, saya melihat ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dulu sehingga kita bisa dengan jelas, dengan terang melihat apa manfaat kanun ini bagi masyarakat Aceh. Iya. Yang pertama bahwa kita wajib meninggalkan praktek-praktek haram, praktek-praktek riba, riswah, pungli dan transaksi lainnya yang tidak dibenarkan dalam agama, supaya terjaga rezeki dan makanan kita, asupan kita, dan ini akan membuat hati terang, pikiran cerdas dan melihat hikmah, melihat kebenaran yang ada di dalam ketentuan syariah itu sendiri. Iya.
Yang kedua, bahwa harus ada pemahaman terhadap lembaga keuangan syariah, terhadap bank syariah, itu harus ada pemahaman. Dan termasuk juga pengalaman. Oleh karenanya bagi kita sebagai masyarakat secara umum, kita ikuti saja apa yang sudah dinikan oleh para ulama, ya, para praktisi dan akademisi kita, yang saya lihat dan beberapa hari ini banyak menyampaikan pandangan-pandangan, sosialisasi dan lain-lain menyangkut kenapa kanun ini sangat penting bagi masyarakat Aceh dan kenapa semua lembaga keuangan itu harus syariah. Jadi kalau kita lihat banyak kali referensi dalam beberapa waktu ini yang itu dibicarakan oleh para pakar. Jadi kita bagi masyarakat umum sebenarnya mengikuti itu. Yang pertama, jaga rezeki, makanan halal thayyiban, jauhkan praktek-praktek yang dosa dan haram, ya, riba, riswah, pungli, mesir, judi online lagi sama ni sudah mulai. Judi online ya Pak ya. Apa itu chip-chip itu ya. Jadi ini merupakan syarat kalau kita ingin berdiskusi ini dengan lebih terang melihat kanun ini. Betul. Kemudian yang terakhir, kalaupun kita kemarin-kemarin ini ada melakukan hal-hal yang berdampak tidak halalnya rezeki kita, ataupun kurangnya kita referensi terhadap lembaga keuangan syariah, pemahaman dan lain-lain, maka setidak-tidaknya kita punya niat. Punya niat untuk istiqamah menjaga rezeki yang halal thayyiban, kemudian meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Kita punya niat yang kuat. Jadi insya Allah dengan kondisi itu, maka kita bisa lebih clear melihat apa pentingnya Undang-Undang Nomor 11 ini, kanun LKS ini. Nah, jadi kalau kita ingin lebih lanjut, kita sudah memiliki syarat tadi, maka kita melihat lembaga pembelakuan kanun Nomor 11 ini dari dua sisi. Yang pertama, sisi keimanan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak mungkin satu hal dalam pelaksanaan syariah Islam yang kafah ini kita pecah-pecah. Misalnya dalam bidang transaksi jual beli, dalam hukum jinayat dan lain-lain kita inikan syariah, tapi di transaksi keuangannya belum masih riba, itu tidak mungkin. Ini pelaksanaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, dan Aceh diberikan rahmat oleh Allah jadi punya kesempatan ini untuk melakukan itu kan. Nah, yang kedua, kita lihat dari sisi operasional perbankan syariah yang selama ini dalam bentuk layanannya, produk dan jasa, pengembangan IT, SDM dan kinerja perbankan syariah. Itu harus kita lihat juga sehingga kita bisa memahami bahwa memang sudah saatnya dengan kinerja, dengan layanan, dengan perkembangan perbankan syariah sekarang, Aceh sudah harus dan segera memperlakukan semua ke lembaga keuangannya dalam transaksi berprinsip secara syariah. Sudah saatnya. Ya, jadi bukan hanya peraturan-peraturan yang lain ya Pak ya, itu yang paling urgent juga sebenarnya ya, salah satu poin. Nah, kemudian perkembangan penerapan kanun LKS ini menurut Bapak sudah sejauh mana Pak hari ini pandangannya Bapak? Ya, memang beberapa hari yang lalu saya juga ada ikut dialog ya, semacam FGD, Focus Group Discussion, dengan yang dibuat sama teman-teman IKAD. Oh ya, yang hadir Ustaz Abdul Somad ya Pak? Ya, guru kita Ustaz Abdul Somad, dan selama ini juga ada saya diskusi dengan beberapa teman-teman di perbankan syariah yang masih aktif, karena saya sudah resign sejak 2008. Yang pertama adalah proses konveksi perbankan syariah ini diberikan ke lowongan waktu oleh kanun selama 3 tahun. 3 tahun, betul. Dari 2019 Januari sampai nanti 2022. Jadi ini sudah berjalan 2 tahun. Saya dengar penjelasan secara resmi dari Ketua OJK Aceh, Bapak Yusri, itu secara umum sudah 60% lebih proses konveksi yang sudah dilakukan dari bank, mungkin kita sebut saja bank ribawi, supaya lebih clear, karena bunga itu riba dan pemahaman ribawi. Jadi bank konvensional ini kita sebut saja bank ribawi karena memang itu dalam referensi keimanan kita dalam Al-Quran dan hadis. Jadi itu sudah 60% lebih. Tapi ada beberapa bank seperti BSM, saya dapatkan informasi dari pimpinannya Pak Firman, itu bahkan sudah mencapai 80%. Saya yakin BNI juga seperti itu. Dan mudah-mudahan
Kalau kita lihat ada waktu nih 3 tahun, yang sudah berjalan 2 tahun. Iya. Tapi sudah 60% lebih progresnya. Maka 1 tahun ini insya Allah. Dan saya dengar teman-teman di perbankan syariah begitu optimis bahwa ini bisa selesai insya Allah. Kalaupun nanti ada 1-2 secara teknis, OJK biasanya pasti memberikan suatu solusi-solusi yang terbaik sehingga proses konveksi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar pada titik yang paling menguntungkan semua pihak termasuk nasabah-nasabah yang dikonveksi. Yeah. Kemudian yang kedua, terjadi hambatan-hambatan transaksional yang terjadi pada saat konveksi ini. Jadi sebetulnya terjadinya keterlambatan pelayanan, terjadinya gangguan sistem yang signifikan dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya. Ini adalah hal-hal yang lumrah. Jadi saya sendiri pernah menjalani merger 4 bank, Bank Budaya, Bank Eksim, Bank Dagang Negara dan Bapindo menjadi satu bank Mandiri itu sekitar tahun 2008. Dan hal teknis seperti ini terjadi, baik itu bank syariah diinikan ke bank konvensional atau malah kita katakan kalau pindah kantor pun relokasi satu kantor ke kantor lainnya, ini hal yang lumrah sekali. Karena masa transisi pengalihan. Itu, jadi ada banyak transaksi jadi overload. Ya, baik dari sisi SDM-nya yang biasanya mengerjakan 1-2 pekerjaan jadi 3-4 pekerjaan. Kemudian ada loading secara sistem yang juga itu berjalan dengan beban yang lebih berat sehingga terjadi beberapa hal transaksional itu. Dan itu biasanya selalu bisa diatasi, hal yang harus dilalui lah. Saya pikir kalau Aceh ingin mendapatkan suatu rahmat dalam bentuk bank yang sangat komprehensif, punya keunggulan komparatif, punya banyak produk yang bisa kita aplikasikan di masyarakat, maka ini pengorbanan yang kecil lah kalau menurut saya ya. Tidak sedikit tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, ada beberapa kondisi dari karyawan ya, khususnya supervisor ke atas kalau di bank itu diberikan pilihan kepada karyawan bank. Di beberapa bank saya ikuti perkembangannya, ada yang diberikan kesempatan untuk pensiun dini, ya, mengambil pesangon dan lain-lain. Ada yang tetap di bank ribawi tapi pindah ke luar Aceh. Ke Sumatera Utara berarti yang terdekat ya Pak ya? Bisa jadi. Masing-masing bank itu punya kebijakan masing-masing ya, dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Kemudian yang ketiga bergabung di bank syariah. Satu hal yang saya dapatkan informasi secara pasti bahwa setiap yang ingin bergabung dengan bank syariah insya Allah tertampung. Ya, jadi perbankan syariah, bank syariahnya siap untuk menampung. Jadi tidak ada karyawan yang di PHK istilahnya Pak ya, atau di bangku panjangkan ya? Secara umum saya lihat tidak ada ya. Karena mereka diberikan pilihan-pilihan. Nah, kalaupun ada terjadi penurunan dari sisi grading, level jabatan dan lain-lain, yang namanya kita biasanya punya 3-4 kursi, 4 jabatan sekarang menjadi 1-2, itu hal yang lumrah dan biasa juga gitu. Baik dalam proses konveksi kanun nomor 11 ini maupun pada saat kami merger bank dulu juga seperti itu gitu. Dan harus ada yang kita pikirkan bahwa justru ada beberapa karyawan juga yang sudah berhenti sebelum ini karena mereka ingin meninggalkan riba di bank konven itu Pak. Iya. Dan itu sangat masif sampai salah satu bank mengeluarkan surat edaran dari pusat supaya ini bisa di stop dengan memberikan pencerahan gitu kan. Tapi harus orang resign dari bank ribawi ini sudah sangat masif dan diketahui secara umum. Banyak sudah resign dan ini kan harus dipikirkan juga, jangan sampai SDM yang sudah baik ini kemudian resign karena mereka tidak mendapatkan suatu jaminan yang halal dari pemerintah dan para pemimpin. Nah terus Pak, satu lagi juga saya pikir sosialisasi ini secara umum masih belum memadai ke masyarakat. Makanya seperti saya jelaskan pertama tadi, kalau masyarakat secara awam tidak paham ini, maka ikut saja apa yang disampaikan oleh para pakar, ya, yang terdiri dari ulama, akademisi dan praktisi perbankan syariah. Kita ikut saja itu. Nah, sosialisasi ini bukan saja terjadi pas masa konveksi ke lembaga keuangan syariah ini. Permasalahan ini sudah dari sejak ada bank syariah nggak tuntas sosialisasi ke masyarakat, sehingga secara umum masyarakat kita belum terlalu paham
belum memiliki referensi yang cukup menyangkut dengan operasional perbankan syariah. Oleh karenanya, dengan kita jadikan 100% lembaga keuangan yang ada di Aceh ini menjadi syariah, maka pemahaman ke masyarakat Aceh secara menyeluruh ini akan semakin cepat, insyaAllah. Ya, amin. Mudah-mudahan ya Pak. Nah, kemudian Pak, adanya kontroversi dan statement-statement yang mengatakan penundaan tersebut, itu menurut Bapak langkah tersebut benar atau tidak gitu Pak? Atau tepat atau tidak untuk kita menunda sampai 2026? Ya, itu tadi maka kita lihat kan, harus kita lihat yang pertama di sisi keimanan. Jadi sisi keimanan ini saya sudah jelaskan tadi, kita jaga rezeki yang halal, tinggalkan perbuatan haram, sembah dan lain-lain ya, risuah. Sehingga kita lebih tajam melihat ini. Ini kan dalam konteks menjamin masyarakat Aceh yang berada dalam lindungan undang-undang syariah, aplikasi penerapan syariah, yang pelaksanaan syariah itu segera, tidak ada penerapan syariah itu kita tunda-tunda gitu. Wahai umatku, tinggalkan sisa-sisa riba. Aku kan mengancam kalau engkau masih berlalai-lalai dengan riba, maka kami akan perangi kamu. Allah dan Rasul akan perangi kita. Jadi ini kan suatu hal ancaman yang diyakini oleh masyarakat Aceh. Riba ini sangat buruk, sehingga harus ditinggalkan gitu. Diajak perang oleh Allah dan Rasul, Pak. Dan Siapa yang sanggup menang gitu kan? Ini bukan bicara tunda. Siapa yang berani? Ini malah kalau bisa lebih cepat kalau bisa besok terus. Tapi kan ada hal-hal teknis yang harus disikapi. Ya? Dan saya pikir pertimbangan-pertimbangan 3 tahun ini juga bukan datang dengan sebegitu saja. Ini kita buktikan dari masa konveksi 3 tahun sudah di atas 60%. Berarti penetapan 3 tahun ini sudah tepat. Dan ini orang-orang perbankan yang memikirkan itu para ahli, ulama dan akademisi, sehingga lahirlah waktu 3 tahun masa proses transisi ini. Berarti adanya penundaan ini mungkin ada unsur politisinya atau apa Pak? Karena kan tadi secara orang-orang yang ahlinya sudah tepat nih 3 tahun persiapan. Ini ditunda lagi nih. Apa mungkin ada unsur politisnya di situ atau apa Pak? Itu Allah tidak kita bicarakan di forum ini kan. Baik Pak. Karena kita adalah orang-orang yang kita anggap profesional untuk menjalankan ini, insyaallah. Positive thinking juga Pak. Nah kemudian terdengar banyak kabar ini Pak, bahwasanya Bank Syariah itu dengan hadirnya dan disesahkannya kanun itu tentang lembaga keuangan syariah dan seluruh yang di Aceh ini keuangan, lembaga keuangannya menjadi syariah, itu bisa berefek pada banyak hal, seperti misalnya turunnya ekspor impor, terus banyaknya transaksi keuangan yang lari dari luar Aceh, bahkan sampai ada katanya pariwisata pun berpengaruh gitu Pak. Penghasilan nyak-nyak di pasar bisa berpengaruh. Cuman saya sendiri saya juga masih belum paham, saya sebagai orang awam, dari mana hubungannya korelasinya antara Aceh ini diterapkan lembaga keuangan syariah dengan penghasilan nyak-nyak yang di pasar, atau dengan turunnya minat pariwisata. Nah ini yang mungkin kalau saya sendiri sih belum paham. Mungkin kawan-kawan di studio kadang ada yang paham gitu. Nah oleh karena itu kita menanya ke Bapak, gimana menurut pendapat Bapak? Apakah benar? Ya memang ada banyak berita, kabar, bisa jadi itu kejadian-kejadian selama masa konveksi ini, atau bisa jadi 1-2 isu yang dibangun oleh orang-orang mungkin yang kurang bertanggung jawab. Wallahualam, kita coba urai satu-satu. Misalnya ada kita dengar bahwa konveksi ini telah membuat layanan di perbankan sana yang belum mampu, karena di frontliner itu ada CS retailer menjadi lambat. Kemudian sistem jaringan ATM dan lain sering bermasalah. Tadi udah kita sampaikan bahwa dalam proses pindah kantor saja di lokasi ini terjadi. Tapi saya melihat tidak pula signifikan sekali gitu ya. Karena selama ini kita bertransaksi, apalagi teman-teman di Indonesia Business Forum itu hampir semuanya berbank dengan perbankan syariah. Begitu saya tanya dalam seminggu 2 minggu nggak ada yang ngalamin masalah. Artinya nggak ada masalah baru yang timbul dengan masa konveksi ini, kecuali masa-masa yang biasa terjadi sebelum pembelakuan lembaga keuangan syariah ini juga itu hal yang biasa terjadi. Nah, apalagi ada masa proses konveksi.
yang biasanya teller melayani pekerjaan 1-2 orang dalam 10 menit ini menjadi 4-5 orang dalam 10 menit. Jadi kan ini hal yang terjadi yang lumrah-lumrah saja, dan saya lihat beberapa perbankan saya sangat concern dengan ini, sehingga tidak ada masalah yang signifikan yang timbul di situ. Kemudian mengenai ekspor impor ada lagi kalau dilihat dari sisi informasi yang disampaikan menyangkut dengan LC ya. LC ini kan letter of credit. Jadi LC ini suatu media transaksi untuk jual beli antara importir yang mengimpor barang sebagai pembeli dengan eksportir yang sebagai penjual yang menjual barang. Jadi LC ini sendiri dasarnya adalah terjadi karena si pembeli ingin barangnya duluan. Sementara yang eksportir ingin uangnya duluan, pembayarannya duluan, sehingga bank menciptakanlah sistem transaksi pembayarannya melalui LC, di mana nanti si penjual itu dia akan mengirimkan barangnya dengan dokumen-dokumen yang sudah terverifikasi, ada bill of loading dan lain-lain lah. Syarat-syarat yang dipersyaratkan dia penuhi, kemudian barang dikirim. Nah, si importir dia akan buka LC di bank. Dan dia menyetorkan sejumlah uang, sejumlah pembayaran itu. Jadi ada jaminan bagi kedua pihak yang ini dijamin oleh bank. Itulah kira-kira dasarnya LC. Nah, kita lihat di sini dari sejak dalam masa 30-40 tahun ini Aceh tidak banyak transaksi LC yang saya tahu. Bahkan sebagian pengusaha itu banyak melakukan negosiasi LC itu di bank-bank yang ada di Medan. Karena barangnya juga banyak diekspor melalui Belawan ataupun impor juga melalui Belawan. Jadi banyak di sana, dan secara transaksional di Aceh ini kecil. Yang kedua, LC ini menjadi tidak efektif untuk saat ini karena ribet sekali dia. Dia kalau misalnya ada dokumen yang salah atau yang enggak sesuai dengan spesifikasi, dokumen kapal, shipping ya, shipping dokumen dan lain-lain itu tidak sesuai, maka ini akan jadi problem. Tidak terbayarnya unpaid dari LC itu. Nah, sementara dengan kemajuan dan kecanggihan sistem transaksi pembayaran sekarang, maka transfer pricing, artinya kita transfer uang seperti transfer biasa meskipun itu ke negara, ke luar negeri, itu hal yang sangat mudah saat ini. Misalnya dengan adanya online shop yang dikelola oleh Alibaba, bahkan yang toko online lokal juga ya, misalnya Bukalapak, itu bisa juga kita pesan barang dari Cina. Tapi kebanyakan kawan-kawan mempergunakan Alibaba dan yang sejenisnya ya, ada Amazon dan lain-lain. Itu kita pesan mesin, kita pesan barang, impor barang itu lebih mudah. Dan tidak perlu ribet seperti LC. Jadi ada pengaruh kecanggihan cara orang bertransaksi sehingga LC ini ditinggalkan. Jadi tidak ada kaitannya dengan proses konveksi gitu. Nah, terus ada lagi saya lihat beberapa isu yang dibangun capital outflow, yaitu keluarnya dana dari Aceh. Jadi kan kalau Bang Cika nanti belanja ke pasar Aceh, belanja baju, maka si pedagang itu akan transfer uangnya ke distributor di tempat dia beli, mungkin di pajak sentral, di Petisah, di Medan. Nanti Medan transfer itu ke pabrik konveksinya, mungkin di Bandung, Surabaya atau di Malang. Itulah penyebab capital outflow. Nah, ada bangun jembatan flyover. Itu kalau untuk uang besinya pasti nangkringnya kalau bukan di Krakatau Steel, di Deli Besi. Kalau semen ke semen Padang. Jadi sungguh capital outflow ini lebih disebabkan karena di satu daerah minim produksi. Nah, Aceh minim produksi. Kalau kita lihat pasca tsunami, ada triliunan dana yang dikucurkan ke Aceh dari berbagai lembaga. Baik itu dari pemerintah sendiri maupun lembaga-lembaga NGO internasional yang ikut melakukan rehab dan rekon Aceh pada saat itu. Kemana dana itu sekarang? Keluar Aceh. Karena Aceh ini minim produksi. Makanya yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana asosiasi-asosiasi terkait yang membina para pengusaha seperti Kadin,
IBF juga kan, tapi IBF ini kan kecil lah ini ya. Kalau misalnya Kadin bisa menciptakan produksi-produksi di Aceh ini, misalnya maaf saya bilang kita minim sekali produksi embek pecah pun dari Medan, padahal banyak plastik pulang bekas. Ini siapa tanggung jawab ini? Ini yang penyebabnya capital outflow. Jadi itu yang harus dipikirkan. Kenapa kok bisa terjadi produksi nggak ada di Aceh, pada asosiasinya banyak. Saya ingat dulu pernah satu orang teman menceritakan pengalamannya ke saya. Itu di satu daerah di Jawa Barat. Jadi ada seorang pengusaha kecil, bapak-bapak menghasilkan sendal dari sabut kelapa. Lalu dia datang ke kantor yang semacam Kadin lah. Dia menyampaikan, Pak, mau nanya, ini saya punya barang, tapi nggak tahu kemana jualnya. Oh, apa itu Pak? Coba lihat gitu. Waktu dilihat, wah ternyata sendal dari sabut kelapa. Nah, Bapak coba ke ruang itu, nanti ketemu sama Kang Dedeh misalnya. Datang Bapak itu ke ruangan itu. Ada apa Pak? Begitu dilihat, oh Pak, barang ini sebentar. Langsung si Kang Dedeh nelpon, Ko, ini ada barang kayak Koko cari kemarin. Koko ke kantor deh, bisa lihat. Bapak punya berapa banyak? Saya punya sekian gitu. Langsung dipertemukan antara si usaha kecil dengan si pembeli. Jadi sehingga usaha kecil ini jadi hidup. Nah, kami di IBF mencoba dengan teman-teman membentuk 1-2 toko swalayan yang swalayan Muslim. Ternyata dari hasil kita bentuk toko swalayan ini sangat membantu usaha kecil tadi. Jadi dia nggak mampu menjual, dia mampu menjual. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, di toko itu barang-barang usaha kecil kita taruh di depan etalasenya. Misalnya ada sabun marah piring, ada marah piring. Kalau ada masyarakat yang beli, maka dia bilang, Bu, saya mau cari sabun cuci merek X katanya kan. Waduh Bu, jangan itu, ini aja ada nih marah piring punya orang kita, ya, punya sesama kita. Oh ya, coba. Iya Bu, kami udah lama pakai. Jadi ada dukungan, ada pembelaan terhadap produk UMKM sehingga dia bisa besar. Begitu dia sudah besar, maka dia akan kirim barang ini ke Palembang, ke Padang dan lain. Maka orang Padang, orang Palembang membeli, membayar, mentransfer uang ke Aceh. Maka masuklah uang di Aceh. Jadi capital outflow dengan kita rubah dengan memperbanyak produksi di daerah kita menjadi capital inflow. Jadi nggak ada kaitan capital outflow ini dengan konversi bank ribawi ke bank syariah, nggak ada kaitan. Dari dulu kita capital outflow terus. Selama produksi tidak dilakukan di Aceh, pasti akan capital outflow. Pasti akan capital outflow. Itu siapa yang salah berarti tadi Pak? Ya kita semua terutama kan mengintrospeksi diri. Tapi yang di akhirat nanti ada pemerintah situ, pemimpin asosiasi terkait dan lain-lain lah. Betul. Nah, apa uang yang beredar di Aceh? Uang yang beredar di Aceh ini kalau tidak ada Covid mungkin adalah uang-uang dari kasab Aceh sedikit, uang-uang kopi Aceh sedikit dan lain-lain, dan itu nggak lebih dari sekian persen. Makanya kalau ini nggak kita segera pikirkan, ini akan sulit. Nah, salah satu yang harus didukung dengan lahirnya lembaga keuangan syariah ini itu. Karena pengusaha kecil, orang nggak punya modal bisa akses. Bisa akses. Kenapa? Di perbankan syariah ini banyak kali produknya. Misalnya kita bicara Karul Al-Hasan, itu tidak ada di bank konvensional. Manajer investasi, tidak ada. Dan ini baru bisa berkembang dengan baik dan pesat kalau dia semuanya syariah, tidak terkontaminasi dengan ribawi. Nah, masalah pariwisatanya Pak, kira-kira? Saya tidak tahu apa yang kira-kira membuat para pelaku wisata ini menjadi resah, karena kaitannya itu ke transaksi keuangan. Kalau transaksi keuangan, apa yang dilayani oleh bank ribawi juga ada di bank syariah. Nah, transfer antar negara dan lain-lain, transfer mata uang asing selama dia bank devisa nggak ada masalah. Dan hampir semua bank syariah sekarang bank devisa. Malah kalau dalam 10 tahun yang lalu itu misalnya transaksi ada creative world namanya ya. Creative world itu misalnya ada anak-anak muda kreatif jual huruf, jual font. Nah, itu kan di dunia maya jualnya. Nah, itu kan harus ada ada rekening dia ya. Betul. Salah satunya PayPal. Nah, ada 2-3 cara bayar sebenarnya. Ada PayPal. PayPal itu sekarang pun sudah 2-3 tahun yang lalu setahu saya di bank syariah juga sudah bisa. Jadi tidak ada kendala harusnya. Transaksi-transaksi ini kan hanya sistem, kemampuan banknya ya juga mendunia gitu. Iya, betul. Jadi saya pikir nggak ada. Jadi sebenarnya tidak ada korelasinya Pak ya. Oke Pak, jadi kan kita juga tadi sebelum Bapak kemari ada kita buat di Instagram kita, akan kita membahas hari ini tentang lembaga keuangan syariah ini. Nah, kebetulan ini ada masuk pertanyaan Pak.
Ini dari Bagus Irmansyah. Oke. Mengapa bank ribawi harus tutup operasionalnya di Aceh? Ya, bank konvensional nih mungkin maksudnya ya. Ya. Mengapa bank konvensional, bank ribawi, tapi bahasanya ribawi harus tutup Itu bahasa yang benar gitu. operasionalnya di Aceh ya. Iya. Mungkin Jadi bisa jawab, Pak. yang pertama, kalau kita ingin melaksanakan agama ini dengan benar, maka sudah semestinya lah bank ribawi harus segera ditutup. Ya. Karena masyarakat Aceh ini punya pembelakuan khusus terhadap ketentuan perundang-undangan syariah Islam. Itu satu dasar pertimbangan yang paling utama. Jadi ada kewajiban dari amanah undang-undang, kewajiban kepada pemimpin, kepada legislatif, kepada pemegang amanah ini, instansi terkait untuk menerapkan ini. Sehingga mau tidak mau itu harus ditutup, dilihat di sisi keimanannya. Ya. Ada isu yang mengatakan, wah ini kan di Aceh ini bukan orang Muslim saja, kan ada yang non Muslim. Ya, misalnya ada orang Konghucu, Buddhis, Katolik, Protestan dan non Muslim lah. Nah, kalau kita lihat ini di sisi keimanan nggak ada problem sedikit pun, karena di Al-Baqarah 168 pun Allah sudah berfirman kepada kita, ya ayyuhan nas mimma fil ardi halalan thayyiban. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi ya ayyuhan nas ini kan manusia, bukan orang Islam. Manusia itu ada orang Cina, ada orang Batak, ada orang Aceh, ada orang Belanda, ada orang Jerman, Muslim, non Muslim. Asal dia manusia, ya itulah maknanya ya ayyuhan nas. Jadi ada perintah Allah kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang non beriman, untuk mencari rezeki, makanan, ya, menjaga makanan yang halalan thayyiban. Kenapa? Karena dengan halalan thayyiban inilah hidayah masuk. Saya malah meyakini beberapa orang yang masuk Islam bisa jadi dia makan makanan haram seperti babi dan lain-lain yang dilarang dalam Islam, tapi dia mungkin rezekinya dia jaga. Dia berjualan dengan cara benar, tidak suka sogok menyogok, tidak suka riswah, tidak suka pungli, sehingga hidayah itu masuk. Nah, perkara dia makanan, karena mungkin dalam agamanya itu boleh dimakan, diperbolehkan. Nah, jadi ada kewajiban dari kita semua untuk menjaga baik itu Muslim dan non Muslim terhadap rezeki dan halal. Bagaimana rezeki kita halal kalau riba dan riswah berada merajalela di sekitar kita? Maka ini harus segera kita tutup. Kenapa? Karena riba ini akar masalah. Bank itu merupakan urat nadi perekonomian, karena dia sangat menentukan jumlah uang beredar di masyarakat. Kalau uang beredar ini riba dan ini hukumnya haram, dosa besar kita beredar di masyarakat, mau jadi apa kita sekarang ini? Jadi kalau kita lihat, apakah ada kaitannya dengan rusaknya generasi muda sekarang, dengan maraknya judi online chip, dengan kuatnya sogok menyogok hampir di semua lembaga dan instansi. Wallahualam ya, saya dengar dalam hal ini proyek dan segala macam, mungkin di daerah kita wallahualam, ini di luar saya bilang. Luar. Nah, jadi hal-hal seperti ini, beredar rezeki ini harus kita cut ribanya dulu. Mungkin kalau kita cut riba, maka pasar pun insya Allah tidak ada lagi formalin di sana, karena akhlak orang jadi baik. Tapi kalau riba ini kita terus kita jaga dan kita mundurkan terus waktunya, maka apa yang kami lihat selama ini di pasar-pasar, rentenir jadi 1 orang jadi 2 orang, dulunya orang luar Aceh, sekarang orang Aceh sudah banyak jadi rentenir di pasar-pasar. Orang Acehnya jadi rentenir, Pak ya? Apa akar masalahnya? Akar masalahnya adalah riba. Di mana urat nadinya? Di perbankan. Makanya bank ribawi segera tutup. Jadi itu dasar-dasarnya, sehingga kita sami'na wa ta'na, kita bismillah, kita kuat istiqamah kepada orang-orang masyarakat. Kami menghimbau supaya menjaga halalan thayyiban tadi. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini dulu syaratnya kalau kita mau bicara EKS nomor 11. Iya. Nah, dan kadang-kadang karena Allah ini Maha Pengampun, makanya saya bilang tadi syarat ketiga aja terpenuhi boleh. Kita selama ini masih riba, masih riswah, ya, penuh satu ini dalam kehidupan keseharian kita, biasa kita mempraktekkan itu. Maka begitu saat ini kita ingin Allah ampunkan kita, punya niat saja untuk meninggalkan itu, insya Allah Allah akan terangkan hati kita sehingga kita jadi mudah untuk melihat apa pentingnya kanun nomor 11 ini bagi kita sebagai masyarakat Aceh dan orang beriman, insya Allah.
Oke Pak, berarti itu tadi jawabannya kepada Bagus Irmansyah. Nah Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Lingga, tapi sepertinya sudah dijawab. Tapi kalau mau ditambahkan nggak, silahkan Pak. Apa saja keunggulan bank syariah dibanding bank konvensional? Bank ribawi. Iya, itu Pak. Iya. Saya sendiri termasuk orang yang keluar dari bank riba menuju ke bank syariah. Tapi keluar juga ada gimana? Ya, karena saya pikir saya memang ingin tetap di Aceh. Ini suatu pilihan yang sudah tepat bagi saya dan istri, karena istri saya juga kerja di bank sebelumnya. Gitu, tapi Pak, kemudian berhenti juga, dan kami ingin menetap di Aceh karena susah dapat daerah seperti Aceh. InsyaAllah kita merasa aman ya, nyaman, keluar malam pun kita tingkat kriminalitas jadi memang rendah lah. Iya. Ya, begitu juga dengan pengakuan beberapa teman-teman yang datang dari luar ke Aceh. Nah, jadi secara referensi banyak sekali keunggulan perbankan syariah. Yang pertama, akan berbeda sekali masalah penilaian kinerja perbankan syariah dengan konvensional. Sifat transparansi ya, transparansi dan akuntabilitas dalam perbankan syariah ini misalnya gini. Satu bank memberikan bagi hasil, memberikan margin, memberikan sesuatu keuntungan kepada nasabah, salah satu bank 6%. Itu kalau di bank syariah artinya itulah kemampuan profitabilitas bank. Kemampuan bank dan menghasilkan laba sehingga dia mampu membayar 6%. Tapi di konvensional nggak ada kaitan. Dia bayar bunga dengan kemampuan membayar bunga itu sendiri. Nggak ada kaitan. Kenapa? Karena bank konvensional, bank ribawi, begitu kesulitan likuiditas, maka dia berani bayar tinggi. Tujuannya untuk mengamankan. Menutupi kekurangan likuiditasnya. Makanya kita dengar beberapa waktu yang lalu, itu ada satu bank ribawi, itu memberikan hadiah mobil untuk dana yang disimpan 4 miliar dalam masa setahun. Bang Cika ada dengar juga itu kan. Nah, ini kan praktek-praktek yang sangat tidak bagus secara kinerja. Saya pernah lihat bahkan Pak, siapa yang mau mendepositokan 1 miliar per 6 bulan saja itu dapat motor Honda Scoopy 1. Ya, itulah pola-pola seperti itu. Nah, jadi sangat berbeda dengan perbankan syariah. Ini salah satu keunggulan advantage ya, keunggulan komprehensif. Itu yang kedua, perbankan syariah ini banyak kali produknya. Misalnya di perbankan syariah ini ada produk bagi hasil, musyarakah, mudharabah, itu tidak ada di bank ribawi, tidak ada. Terus dengan produk sirkah dan musyarakah dan mudharabah ini, para usahawan yang tidak punya kemampuan secara jaminan, tidak punya aset, dia bisa akses. Bank syariah sangat bisa membiayai para pengusaha yang kreatif, yang dia punya kemampuan usaha yang mumpuni, tanpa jaminan tanpa modal. Di perbankan syariah juga ada rahan, misalnya Gada. Ini kan tidak ada di bank ribawi. Tidak ada, Pak. Ada pinjaman kebajikan namanya Qardul Al-Hasan kepada masyarakat kecil, masyarakat pedagang-pedagang kecil yang tidak punya kemampuan. Itu bank syariah bisa menjangkau itu. Nah, kemudian di perbankan syariah ini bisa berlaku nanti manajer investasi, mempertemukan masyarakat yang kelebihan kapital, kelebihan modal, kelebihan sumber daya keuangan, itu bisa dipertemukan dengan para usahawan yang produktif. Bank berfungsi sebagai manajer investasi. Jadi begitu banyak produk-produk yang unggul di perbankan syariah yang tidak dimiliki oleh bank ribawi. Kemudian yang ketiga, sinergisitas perbankan syariah ini sangat cocok dengan masyarakat Aceh yang berlaku hukum syariah di dalamnya. Misalnya sinergisitas antara bank syariah dengan Baitalmal, sinergisitas antara bank syariah dengan lembaga wakaf. Ini tidak matching di bank riba. Bagaimana bank riba bisa nikah dengan zakat? Zakat itu sumbernya dari yang baik-baik. Dan tidak boleh bercampur dengan riba. Tapi kalau syariah bisa membuat skim-skim yang sangat cocok dikembangkan bekerjasama dengan Baitalmal. Seperti itu. Jadi banyak keunggulan-keunggulan yang bisa digarap dengan bank syariah. Kita sudah lihat Bang Cika kan, bank-bank ribawi ini kan sudah ratusan tahun. BRI itu sudah 125 tahun loh. BNI itu BNI 46 namanya. Ya, sama dengan masa kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berusaha tanpa ada syariah sampai dengan tahun 92.
Baru lahir Bank Muamalat Indonesia. Jadi udah puluhan tahun perbankan konvensional ini beroperasi, apa dampak yang dibawa? Kecuali kerusakan sebab riba tadi. Coba lihat bagaimana masyarakat kita, ya prostitusi dan lain-lain lah, sabu dan lain-lain. Nah sekarang Aceh hanya ingin beri kesempatan supaya Aceh bisa menunjukkan biar syariah aja yang kita kembangkan di sini tanpa ada terkontaminasi dengan bank ribawi. Tidak mungkin ya perbankan syariah ini secara operasional dia bersentuhan dengan bank ribawi, tidak mungkin. Ini Bang Cika orang kaya. Amin. Ya. Saya orang punya uang lah. Punya banyak dana. Beda Pak ya, orang kaya orang itu punya uang. dicari sama Bang. Oke. Saya sebagai orang bank syariah itu datang ke Bang Cika menawarkan jasa produk dan lain-lain untuk kemajuan bank saya. Iya. Nah, saya waktu Bang Cika tanya, kalau saya simpan di bank Bapak, berapa kira-kira sekarang ini ekuivalen saya dapat bagi hasilnya? Saya akan melihat ke kinerja bank saya. Betul. Bang Cika sekarang bisa dapat 7%. Insya Allah. Nanti meskipun dapatnya 6,5 atau 7,6 karena itulah bank syariah. Dia tidak sama. Betul. Ya, yang dia pakai adalah nisbahnya saja. Ya. Tapi begitu datang bank ribawi, dia langsung potong ni 9%. Bukan atas dasar kinerja, atas dasar nekat. Sehingga terkontaminasilah operasional bank syariah ini di masyarakat. Oleh karenanya bank syariah stop dulu. Supaya bank syariah ini tidak terkontaminasi dan masyarakat betul-betul terjamin. Ya, produk halal dan thayyibah, transaksi yang halal dan thayyibah. Oke, Pak. Nah, kalau di Aceh ini hanya beroperasi bank syariah, kalau menurut Bapak apa bisa mengakomodir bahasanya memenuhi lah ya. Memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh ini sendiri, yang mana kita tahu dari sudah berpuluh-puluh tahun kita dengan bank konvensional, kemudian kita tidak berbicara hanya di kota saja, tapi di pelosok-pelosok, di desa-desa terpencil yang kita hari ini tahu, yang sampai terpencil itu di desa-desa kecil, kecamatan-kecamatan kecil, belum hari ini banyak yang belum masuk bank syariah. Ya, apakah bisa mengakomodir itu tadi, Pak? Yeah. Jadi Bang Cika kebetulan saya ikut dalam proses pendirian pembukaan cabang Bank Syariah Mandiri di Banda Aceh. Pada sekitar tahun 97 sebelum krisis, saya waktu itu lagi mengaudit di Denpasar karena saya bertugas di Bank Dagang Negara Kantor Pusat pada saat itu. Nah, terus pada saat itu lagi audit, ada teman saya dipanggil sama mantan atasan saya di Jakarta yang sudah pindah ke Bank Susila Bakti. Jadi Bank Susila Bakti ini cikal bakal berdirinya BSM. Nah, begitulah kira-kira ceritanya. Pada saat itu setelah balik dari Jakarta, beliau, teman saya waktu itu Sabtu Minggu ke Jakarta, kemudian kembali lagi, beliau menceritakan rupanya ada rencana Bank Susila Bakti ini untuk menjadi bank syariah mandiri. Lalu saya menyatakan tekad, saya bilang Pak Edwin, nama beliau sudah almarhum, Pak Edwin, ajak saya bilang. Jangan tinggalkan saya bilang. Saya juga ingin hijrah. Lalu kadarullahnya saya pindah ke Banda Aceh, bertugas di Bank Mandiri sini. Hub pada waktu itu, hub itu kantor area yang satu Aceh, itu ada hub semacam kanwil lah. Tapi di bawah itu sedikit kantornya, level kantornya. Lalu pada saat itu kami mengupayakan untuk berdirinya Bank Syariah Mandiri di Aceh. Pada saat pendirian itu kan berarti usianya pun baru setahun 2 tahun Bang Cika. Tapi hampir 70-80% transaksi yang dilayani oleh bank-bank ribawi kita sudah mampu layani. Bahkan 1 tahun kemudian saya melihat setelah merger ya, setelah merger bukan 1 tahun kemudian, maaf, setelah tsunami itu di tahun 2006-2007 saya melihat IT Bank Syariah Mandiri pada saat itu Bank Mandiri induknya baru mengembangkan SMS banking, tapi Bank Syariah Mandiri sudah mengembangkan mobile banking dengan internet banking. Jadi kan sudah lebih maju ya. Jadi bisa dikatakan dari sisi IT pun tidak ketinggalan. Nah, tadi sudah saya katakan sekarang ini di bank-bank syariah itu umumnya bank devisa. Jadi tidak ada masalah dalam hal transaksi valuta asing, falas, LC
dan lain-lain. Bahkan PayPal juga ya, pembayaran yang saya ceritakan tadi kita jualan di dunia maya di internasional bisa kita lakukan melalui perbankan syariah. Jadi sampai kondisi sekian tahun saja yang usia perbankan syariah di Indonesia ini tidak lebih dari 30 tahun, tapi dia sudah bisa memenuhi segala kebutuhan transaksi masyarakat. Apalagi kalau bank syariah ini udah 100 tahun kayak Bank Ribawi itu. Itu semua produknya sudah bisa kita aplikasi. Sekarang buka mata, sami'na wa ta'na, ridho saja. Ridho saja, biar nanti dibuktikan sama Aceh, biar Aceh ini menjadi referensi bagi dunia terhadap pengembangan keuangan syariah yang hakiki, yang mumpuni, yang tidak terkontaminasi dengan ribawi. Jadi semua kebutuhannya insya Allah. Dan kami, teman-teman di Indonesia Islamic Business Forum ini, ada juga yang melakukan transaksi-transaksi keluar, ada beli barang ya. Sekarang ini kan lagi banyak beli barang ke wilayah Asia, China, Jepang, Korea gitu kan. Nah, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Begitu juga dengan transaksi pembiayaan dan lain-lain. Di Bank Ribawi ada sistem misalnya rekening koran. Saya dengar 1-2 bank syariah juga sudah ada. Ini tinggal bagaimana kita menyikapi ini dengan kelegaan, dengan kelapangan, dengan keikhlasan. Kita lihat, jangan lihat masalah-masalah yang kadang-kadang timbul hanya karena sangkaan, tapi lihat solusi-solusi yang ada. Saya kemarin dapat penjelasan dari Kepala BSM waktu pertemuan FGD itu, dari Pak Firman, misalnya penyaluran beasiswa, terus dana BPJS, TASPEN dan lain-lain, itu hanya masalah belum kerjasama dengan departemen terkait. Begitu undang-undang ini sudah ditetapkan, mau tidak mau pemerintah pusat, departemen terkait, lembaga-lembaga BUMN seperti misalnya TASPEN dan sebagainya, itu mau tidak mau mereka akan MOU dengan bank syariah. Jadi ini bukan bicara kemampuan. Ini bicara belum MOU aja gitu. Nanti karena kan tidak mungkin gara-gara itu terhambat semua ya Pak ya kan. Betul. Pasti dicari jalan kan. Solusi. Pasti cari solusi. Dan pemerintah komitmennya kuat lah saya pikir. Ini kan memang dari pemerintah juga ini. Bukan keinginan masyarakat. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ambia. Ambia F mengatakan bank syariah dengan bank konvensional nama saja beda, pelaksanaannya toh sama aja. Saya udah buktikan sendiri dengan kedua bank tersebut. Ya. Ini sebenarnya sih bukan pertanyaan, hanya pernyataan ya. Tak apa, itu kita coba memberikan juga. Mungkin sedikit. Jadi inilah kebetulan alhamdulillah Allah berikan saya kesempatan kerja di bank konvensional, kemudian kerja di bank syariah, kemudian juga berwira swasta. Jadi dalam proses perkembangan inilah maka pertanyaan Ambia tadi semakin membuat kuat kita supaya kita cut operasional Bank Ribawi di Aceh ini. Kenapa? Karena dalam perkembangannya bank syariah ini tidak boleh terkontaminasi dengan praktek-praktek ribawi. Jadi misalnya pandangan-pandangan ini terjadi karena proses bank syariah dalam mengaplikasikan perbankan syariah, sistem syariah secara utuh. Misalnya yang sering menyebabkan pandangan masyarakat menganggap bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Yang pertama, misalnya di tingkat pemberian bagi hasil dan bunga, bagi hasil di bank syariah dan bunga di bank ribawi. Ini hampir-hampir sama jumlahnya, padahal itu tidak ada kaitannya sama sekali. Yang di bank syariah menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan profit sehingga dia bisa berbagi dan itu jumlahnya selalu naik turun di setiap bulan. Kemudian di bank konvensional sifatnya rate bunga tetap dia. Kemudian yang kedua, di transaksi pembiayaan ada pembiayaan murabahah namanya, dibandingkan dengan pembiayaan di kredit di bank ribawi, misalnya KPR, kredit perumahan, kemudian ada KKB, kredit kendaraan bermotor. Ini cara dilihat secara sekilas sama-sama barangnya dibeli di showroom, ya, sama-sama dicicil setiap tahun dengan suku bunga dan margin yang hampir sama dari sisi jumlah. Nah, ini sebetulnya adalah proses yang tidak mungkin bank syariah itu langsung bisa punya barang sendiri, bisa punya persediaan dan lain-lain. Tapi ke depan ini akan menuju seperti itu. Kalau nanti bank syariah di laporan keuangannya ada inventory persediaan sepeda motor 25 buah, mobil 15 buah, itu akan terjadi. Dan ini nanti keuntungan sektor real yang dilakukan oleh
sektori itu sendiri akan dialami juga oleh bank syariah. Sehingga bank syariah punya keuntungan dari pengelolaan bank sebagai lembaga keuangan, juga keuntungan dari penjualan. Ya. Nah, dan ini nggak mungkin dimiliki oleh bank ribawi. Dalam proses seperti ini, pandangan-pandangan ini bisa saja terjadi. Tapi secara umum jauh perbedaan antara bank syariah dengan bank ribawi. Saya contohkan malam ini. Kalau bank syariah ini bisa kita terapkan 100% di Nanggro Aceh Darussalam, maka insya Allah akan wujud beberapa keuntungan komprehensif dari perbankan syariah. Minimal 4 ya saya cerita malam ini. Yang pertama, daya serap karyawan lebih tinggi. Kenapa? Karena skim-skim pembiayaan di bank syariah ini ada musyarakah. Musyarakah ini menyebabkan satu orang diletakkan di kantor, satu orang di mitra usaha. Jadi 2. Sementara bank ribawi hanya rekrut 1 orang. Bank syariah rekrut 2 orang. Kemudian bank syariah ini insya Allah lebih efisien dia nantinya. Meskipun dia SDM-nya lebih banyak, 2-3 kali lipat dibandingkan bank ribawi, tapi ada skema-skema penggajian terhadap si karyawan tadi dengan mitra usaha. Bisa saja SDM-nya SDM bank syariah tapi digaji oleh mitra usaha 100%. Bisa juga digajinya 50-50 karena kita udah tempatkan karyawan kita bank syariah di mitra usaha, apakah itu pabrik, industri, kontraktor, konsultan dan lain-lain, maka nggak ada salahnya gaji dibayar 50%. Otomatis kan akan hemat biaya SDM-nya. Atau yang ketiga, digaji oleh bank tapi mitra usaha bayar manajemen fee. Nah, hal-hal ini kan menyebabkan nanti perbankan sana fee based income-nya jadi naik pendapatannya, dan itu akhirnya akan diberikan kepada pemilik dana. Nah, kemudian jadi efisien. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbankan syariah ini sangat dekat dengan sektor real karena dia memang bukan mencari keuntungan, mencari uang dengan dunia maya, ribawi, gambling dan lain-lain. Jadi misalnya gini, SDM tadi yang kita tempatkan di mitra-mitra usaha itu, katakanlah misalnya ada seorang karyawan di bank syariah tahun ini ditempatkan di pengusaha kontraktor karena dia ada mitra bank, ngambil pembiayaan di bank syariah. Itu 2 tahun di situ. Nanti 3 tahun di pabrik sendal, nanti 4 tahun di pabrik CPO, di pabrik kapal sawit, di PKS. Terus nanti di tahun depan dia di industri pembuatan makanan. Itu dalam masa 8-10 tahun si karyawan ini bekerja, maka dia bukan saja paham menilai bangunan, dia tahu daerah bangunan strategis mana, bangunan ini miring apa enggak. Kenapa? Karena dia terjun langsung ke sektor real. Berarti begitu 10 tahun si karyawan bank syariah ini ketemu dengan karyawan bank ribawi, pasti minder karyawan bank ribawi. Karena karyawan bank ribawi ini hanya belajar di classroom, belajar secara teori di kelas, tidak turun ke lapangan. Dan ketemunya bukan di Aceh, Pak ya, di luar ya. jadi ada keunggulan perbankan syariah itu, keunggulan komprehensifnya. Yang pertama, menyerap tenaga kerja lebih banyak, dia lebih efisien, dan SDM-nya unggul. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak. Nggak terasa nih kita udah hampir 1 jam Pak. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan masuk sangat banyak, tapi kita batasi karena waktunya. Mungkin sebelum kita akhiri, ada satu closing statement dari Bapak kepada masyarakat Aceh khususnya untuk mendukung tentang LKS ini, Lembaga Keuangan Syariah ini, dan ya kepada semua stakeholder yang ada juga gitu. Mungkin kita kasih waktu 1 menit Pak. Ke sini aja boleh Pak. Baik, para teman-teman di studio, para pemirsa Ujung Barat dan masyarakat Aceh yang saya cintai, serta masyarakat yang tinggal di Aceh yang saya cintai dan dimuliakan Allah, tentu apa yang saya sampaikan ini akan saya pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah apa adanya, berdasarkan pengalaman dan referensi saya selama bekerja di bank, baik itu bank ribawi maupun bank syariah, ataupun pas sejak saya berkecimpung di wira swasta. Maka saya mengajak semua masyarakat, komponen masyarakat, pemimpin dan semua kita untuk segera mengimplementasikan Kanun Nomor 11 tahun 2018 menyangkut dengan lembaga keuangan syariah. Kita jadikan Aceh ini sebagai suatu daerah yang menjadi referensi bagi Indonesia dan bagi dunia terhadap bagaimana pengembangan lembaga keuangan syariah, yang itu merupakan rahmat Allah
kepada masyarakat Aceh yang mungkin belum tentu diberikan ke tempat-tempat yang lain. Maka dari itu mari kita dengan mengucapkan bismillah, dengan rasa syukur kita terapkan dengan suatu keyakinan terhadap lembaga keuangan syariah ini dalam kegiatan muamalah kita sehari-hari, sehingga masyarakat Aceh menjadi masyarakat mulia, maju dan makmur ke depan. Kita tidak mungkin makmur dengan riswah, kita tidak mungkin makmur dengan riba, itu tidak mungkin. Itu yang ada ketimpangan-ketimpangan dan ketidaktentraman hidup di dalamnya. Kita hanya makmur dalam naungan bermuamalah secara syariah, insyaallah. Demikian. Berarti LKS harga mati gitu Pak ya. Oke, baik. LKS harga mulia. Harga mulia. harga mati. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan telah meluangkan waktu, Pak, di Sama-sama, Ujung Barat. Semoga para stakeholder, para seluruh masyarakat menonton ini dan bisa tidak jadi menunda ya Pak ya tentang LKS ini. Semua masyarakat ingin cepat. Itu hanya beberapa orang saja. Oh ya. Dalam observasi kami seperti itu. Hanya beberapa orang saja Pak ya. Pihak mana itu Pak? Wallahu a'lam. Mungkin kita bisa bicara di belakang kamera nanti Pak. Baik Pak, terima kasih. Kita ucapin salam sama-sama ke sana. Baik, sahabat Ujung Barat, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen Ujung Barat Official. InsyaAllah kita akan ketemu lagi dengan para narasumber lainnya. Baik, saya Cika Setiadi dan Putra Kamsah. Ya, kami mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.